Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar? Hari ini kita mau bahas saham IPO yang bulan Maret 2021. Ini Februari kan, bulan depan lah kira-kira tuh. Ini ada U5 Nitra, bidang pertambangan, jasa pertambangan. Oke lah, yang belum makan dulu. Yang belum ada kopi, buat kopi dulu. Agak lama soalnya nih. Ayo kita lihat-lihat dulu. Ini PT U5 Nitra bergerak di bidang jasa pertambangan. Oke, jadi di sini si penjaminnya PT Surya Fajar Sekuritas. Harga penawaran sekitar 115 sampai 118 rupiah per saham. Oke, lanjut bos. Jadi prospek usahanya ini dia itu sebenarnya menambang, tapi tambang orang, tambang perusahaan lain. Lokasinya itu lokasi di Pulau Sumatera, tepatnya itu di Sumatera Selatan. Jadi dia khususnya di Sumatera Selatan. Ini kalau orang Wong Kito Galuh tahulah dia ini. Wong Galuh-Galuh. Bisa cek langsung kan ke lapangannya. Oke, lanjut, ini prospek usahanya lagi. Oke, kalau kita tengok perusahaannya tuh 100 orang dia. Perusahaan ini 100 orang. Kemudian kebanyakan itu yang SMP. Jadi isinya itu nanti supir truk, karena yang 103 ini nanti yang di operasional. Supir truk, supir ekskavator, supir alat berat lah. Ada juga yang SMK STM. Nih. Ya, ini untuk perbaikannya, pemeliharaan alat beratnya. Oke, lanjut lagi. Ini sarjana cuma satu ya. Berarti direkturnya pun SMK kayaknya. Iya kayaknya. Kacau nih men. Oke, lanjut lagi. Ini lokasinya. Jadi di Muara Enim tuh ada 78. Tahu kalian Muara Enim kan? Kalau nggak tahu berarti main-main kalian dekat-dekat kali. Paling sekitaran putaran kampung kalian. Muara Enim ini di Sumatera Selatan itu dekat tambang PTB. Di sana ada PTB ya, dekat Muara Enim. Itu sudah kabupaten yang berbeda dari Palembang. Ya kan, Oi? Kayaknya gitu. Oke, kantor pusatnya di Palembang, workshopnya di Musi 2. Tahu kalian kan Musi 2? Aku udah pernah ke sana. Jalan-jalan lah kalian sekali-sekali. Lihat-lihat kota lain. Kita lanjut. Jadi si unik ini, Unitra tadi, dia itu bersihkan tambang orang, mindahkan tanahnya nih. Ini yang punya pemilik izin usaha penambangan. Ya, jadi dia dipindahkannya tanahnya. Ini pemindahan tanah juga sebelum ditambang. Ini upper burden ini mengeruk lapisan tanah ya. Pemindahan batu bara ke stockpile. Ini masukkan ke truknya. Pemuatan batu bara ke dalam truk.
kemudian pengangkutan. Jadi usahanya itu yang kasar-kasar. Jadi dia nggak punya tambang dia. Oke, lanjut. Ini alat beratnya. Kita lihat dulu, kita tengok nih. Banyak juga truknya. 200 truknya. Alat beratnya 193. Oke, kendaraannya pickup itu 50. Ini kalau ini contoh lah alat-alatnya yang ada di Prospectusnya itu. Komatsu ada, Volvo ekskavator ada, dump truck ada. Tapi kulihat tadi dump trucknya bagus-bagus, ada dump truck Scania, dump truck apa lagi? Mana tadi? Iveco Tracker. Oke, lanjutlah. Nah, ini pada penawaran awal itu yang punya ini paling banyak itu si Ibu Jati Simina ini. Dia paling banyak, 55%. Ini keluarga orang itu, kakak beradik orang tuh. Ini bagus nih keluarga orang tuh nih, rukun damai. Kalau keluarga nggak tahu lah keluarga kalian kayak mana, ntar rebut warisan pula. Oke, di sini ditawarkan ke masyarakat ada 270 lembar, 270 juta lembar. Sekaligus dia juga program ESA, artinya ke karyawan itu dibagikan 30 juta lembar saham. Kacau juga nih, tadi kan karyawannya SMP, supir-supir. Dibagi ke supir sebentar aja dijual lah nanti tuh. Oke, jadi dia tadi ada hutang sama si PT Surya Pajar ini dikonversi juga jadi saham. Jadi ada 233 juta lembar sama 105 juta lembar. Konversi ke utang. Nggak tahu utang apa ya, nggak ada penjelasannya. Jadi Surya Pajar ini dia sekuritas juga dia. Nanti coba kalian cek waktu dia sudah diperdagangkan. Nah, bandarnya dari sini nanti kayaknya. Oke. Jadi ada program IPO ke masyarakat, sekaligus program ke karyawan, sekaligus bayar konversi utang. Nah, itulah penambahannya. Lanjut lagi. Ini data ekuitasnya. Kalau kita lihat naik lah, tapi dikit-dikit naiknya. Terakhir November masih di 272. Oke, lanjut ke laporan laba rugi. Ini dalam juta, berarti tahun 2017 dia penghasilannya 7M, 2018 17M, 2019 17M. November 2020 masih rugi. Nah, masih rugi, mau dijual pula sekarang kan. Mungkin kena rugi, itulah dia IPO, biar ada bantu-bantu modal. Oke, lanjutnya laba rugi per sahamnya 3,23, 6,8, terakhir 6,97. Nah, dividennya besar-besar. Coba kalian logika kan. Dividennya 20 rupiah. 20,00, kayaknya bukan 20,00. Ini prospektusnya yang salah ini. Masa 20.000 per saham, sedangkan laba per sahamnya 3. Mungkin maksudnya di sini ada 20 miliar kali ya, 40 miliar, 100 miliar.
Tapi ini juga lebih besar dari labanya, dividennya. Kayaknya nggak bisa nih, perlu dipertanyakan juga. Oke, lanjut. Jadi ini pendapatannya seperti ku bilang tadi sama kalian, jasa pertambangan 65%. Di sini ada 217 miliar ya dapatnya. Tahun 2020 berkurang nih. Sewa truk 113 miliar. 33%. Jadi itu aja usahanya. Jasa pengerukan tadi 65%, sama sewa truk sama alat berat itu 33%. Oke, lanjut lagi. Kalau kita lihat rasio laba kotornya 17,38%. Ini untuk industri pertambangan masih kecil ini. Walaupun dia bukan murni menambang ya, cuma bantu pertambangan. Masih kecil. Kemudian margin laba operasional atau laba usaha 9,78%, laba bersih 5,24%. Ini masih kecil. Kalau kita lihat ROE-nya itu 6,26%. Ya, jadi ini pertimbangannya masih tidak terlalu tinggi ya, kawan-kawan ya bosku. Nanti itulah dasar untuk pertimbangan harga kita. Kemudian ini kontrak-kontrak yang dia peroleh. Ya, dia ada 4 kontrak. Pertama itu ke PT Manambang, Muara Enim. PT Manambang ini kayaknya nama punya orang Batak ya. Ayo kita Manambang yuk, ayolah. Ini dia pekerjaan upper burden yang tadi menghilangkan tanah-tanah. Itu sampai 1 Maret 2002. Oke, kontraknya masih ada sampai Maret 2022. Kemudian PT Banyan itu upper burden juga. Ini kalau kita lihat sampai 2025. Nah, di sini ini pendapatannya yang kayaknya yang paling besar ini. Karena di sini biaya upper burdennya 29.400 per BCM. Kalau di Manambang tadi sekitar 21.000 ya. Oke, ini kontrak pertama, kedua, kontrak ketiga, keempat ini ada dengan Pertamina Gas. Nilainya 35 M, berakhir di Maret 2023. Pekerjaannya itu ya pekerjaan jasa penanggulangan keadaan darurat. Nah, itulah pendukung-pendukung tadi. Kemudian dengan ConocoPhillips di Jambi itu nilainya 49 miliar, itu sampai Agustus 2022. Jadi itu pertimbangan belinya. Oke bosku, lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi dia labanya yang dia tunjukkan tuh 2019 6,97. Harga penawaran 115 per 16,5. Ya terserah bosku lah kayak mana ini 16,5. Tapi kalau menurutku masih agak mahal. Karena enggak palanya bagus-bagus sekali kan. Mungkin bisa kasih ke 10 lah pernya, atau 8 sampai 10. Itu masuklah sama aku.
Kalau per 8 sampai 10, 6 kali 8, 7 kali 8, 56. Berarti harganya kalau menurutku lah ya, cocok di 55. Cocok buat kalian loh ya. Nah, jangan kalian embat juga nanti. Karena dinaik-naikkan harganya nanti. Pastilah IPO itu dinaikkan nanti. Tapi kalau dapat di pucuk, kacau lah kalian. Kemudian untuk price back value itu 1 nih sudah ya wajar lah. Cuma PR-nya agak ketinggian untuk perusahaan pendukung ini. Oke bosku, sampai situ dulu. Coba kalian lihat-lihat lagi, kalian putar-putar lagi. Kalau enak kalian subscribe, kalian kasih tahu kan kawan kalian, wih ini ada channel bagus wih. Kalau enggak ya udahlah. Kalau ada diskusi kasih di kolom komentar ya. Oke bosku, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.